Halo Bapak dan Ibu Guru, rekan-rekan anggota PGRI, selamat datang. Seperti yang kita tahu, AI ini datangnya cepat sekali dan mengubah dunia pendidikan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas aturan main baru yang penting banget kita pahami, supaya bisa membimbing siswa-siswi kita di era digital ini. Oke, kita mulai dari kenyataan di lapangan ya. AI itu bukan sesuatu yang akan datang, tapi sudah ada di sini, sekarang. AI sudah masuk ke kelas kita dan mengubah cara anak-anak belajar dan mengerjakan tugas. Jadi pertanyaannya bukan lagi kapan, tapi oke, sekarang kita harus gimana? Supaya kita semua punya panduan yang jelas, ini dia peta jalan kita. Kita akan lihat dulu pedoman resmi dari pemerintah, lalu kita bahas peran penting kita sebagai guru. Nah, setelah itu kita fokus ke yang paling praktis. Apa sih yang wajib kita lakukan dan apa yang dilarang keras? Terakhir, kita akan lihat kunci suksesnya. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama. Sebenarnya seperti apa sih era baru AI di sekolah kita ini? Tentu ada banyak peluang, tapi di saat yang sama ada juga tantangan yang harus kita hadapi bersama. Coba kita lihat angka ini. 68% siswa kita itu sudah rutin pakai AI buat tugas-tugas mereka. Angka yang besar sekali kan? Tapi yang perlu jadi perhatian kita adalah data juga menunjukkan kalau hampir setengah dari mereka, sekitar 40%, itu masih bingung batasan etisnya di mana. Nah, celah inilah yang jadi tugas kita bersama untuk mengisinya. Nah, untuk mengatasi kebingungan dan ketidakpastian tadi, pemerintah nggak tinggal diam. Mereka sudah menerbitkan sebuah kompas, sebuah pedoman resmi. Tujuannya bukan buat membatasi, tapi justru jadi peta jalan untuk kita semua. Dan inilah wujud kompasnya, sebuah surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh beberapa kementerian. Jadi ini bukan cuma imbauan ya, tapi ini adalah pedoman resmi yang jadi aturan main kita dalam memanfaatkan AI secara etis dan aman di semua jenjang pendidikan. Tujuan utamanya sangat jelas dan mulia, yaitu untuk memastikan pendidikan kita tetap berkualitas, melindungi anak-anak kita, dan tentunya mendukung transformasi digital yang etis, di mana AI digunakan dengan aman dan bijaksana. Disinilah letak kuncinya. Prinsipnya adalah pendekatan yang berpusat pada manusia. Maksudnya begini, AI itu hanyalah alat. Alat untuk mempertajam pisau analisis siswa kita, bukan malah jadi pengganti yang bikin kemampuan berpikir kritis mereka jadi tumpul. AI itu asisten, bukan pengganti otak. Oke, kalau AI itu alat, terus gimana dong dampaknya ke peran kita sebagai guru di kelas? Nah, mari kita lihat lebih dalam peran vital kita di era yang baru ini. Peran kita sekarang berevolusi, kita jadi fasilitator utama pembelajaran. Tugas kita merancang tugas yang nggak bisa dijawab hanya dengan copy paste dari AI. Kita juga wajib memverifikasi output AI, dan yang paling penting, kita harus jadi teladan penggunaan AI yang bijak untuk siswa-siswi kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling konkret dan praktis. Pedoman ini memberikan perintah dan larangan yang sangat jelas untuk menjaga lingkungan belajar kita tetap aman. Ini intinya. Ini adalah daftar hal-hal yang wajib kita lakukan. Kita harus secara eksplisit mengajarkan siswa cara cek fakta dari hasil AI, mengenali kalau ada bias di informasi yang diberikan AI, dan tentu saja yang super penting, melindungi data pribadi mereka. Di sisi lain, ini adalah garis merah yang tidak boleh dilewati. Hal-hal ini dilarang keras, tanpa kecuali. Konten kekerasan, ujaran kebencian, hoax, sampai manipulasi digital seperti deepfake, yaitu video atau audio palsu yang dibuat AI, ini semua sama sekali tidak ada ruang abu-abu. Selain soal konten, tugas kita juga melindungi siswa dari berbagai risiko yang ada di dunia digital. Ini juga nggak kalah penting. Ancamannya sangat nyata ya, mulai dari perundungan daring sampai kecanduan gawai. Tapi kabar baiknya, pedoman ini juga memberikan solusi yang sangat praktis. Misalnya, untuk perundungan daring, solusinya adalah pengawasan aktif dan kita harus sediakan kanal pelaporan yang jelas. Ini adalah langkah-langkah konkret yang bisa kita jalankan bersama orang tua. Nah, setelah tahu semua itu, pertanyaannya sekarang, gimana caranya supaya semua ini bisa berjalan dengan sukses? Kunci suksesnya ternyata sederhana dan berpusat pada dua hal utama. Kunci yang pertama, kolaborasi. Harus ada sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua. Sekolah punya tugas untuk memberikan literasi digital juga kepada para orang tua, supaya kita bisa satu barisan, baik di sekolah maupun di rumah. Dan kunci yang kedua adalah kita semua. Anda, para guru, pedoman ini dengan sangat jelas bilang kalau kita semua diharapkan untuk menjadi teladan bagi peserta didik. Kita adalah contoh nyata bagi mereka. Ini membawa kita pada pertanyaan refleksi terakhir yang paling penting yang saya tujukan untuk kita semua. Bagaimana saya dan Anda akan menjadi teladan penggunaan AI yang bijak bagi siswa-siswi kita?
Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal mengajarkan cara pakai alat baru, tapi ini soal mencontohkan semua cara berpikir yang baru. Dan semua itu dimulai dari kita.